Sejarah mesumnya Putri Jakatingkir, kepergok para prajurit sebagai berikut. Jangan lupa di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakatingkir mempunyai seorang putri, yang cantiknya dikisahkan luar biasa. Putri itu dijuluki sebagai Sekar Kedaton, yang bermaksud kembangnya istana. Sebagai seorang sultan, tentu Jakatingkir tidak kesulitan dalam menjaga putri kesayangannya itu. Putrinya ditempatkan dalam tempat khusus, yang dijaga puluhan prajurit pilih tanding. Tempat khusus untuk putri raja itu dikenal dengan nama Kaputren. Tapi penjagaan yang ketat itu rupanya kebobolan juga, sebab putrinya itu ternyata kepergok mesum dengan seorang pemuda di dalam Kaputren. Kisah mengenai kepergok mesumnya Sekar Kedaton ini dikisahkan dalam Babat Tanah Jawi. Kisah ini juga yang kelak melatar belakangi pemberontakan Kadipatian Mataram pada Kesultanan Pajang. Dalam Babat Tanah Jawi disebutkan bahwa laki-laki yang nekat menyatroni Kaputren untuk menemui Sekar Kedaton itu adalah Raden Pabelan, anak dari Tumenggung Mayang, seorang pejabat Kesultanan Pajang yang masih kerabat dengan Sutawijaya Adipati Mataram. Raden Pabelan sebenarnya merupakan kekasih dari Sekar Kedaton. Entah bagaimana kisahnya, akan tetapi yang jelas karena merasa tak tahan ingin menemui Sekar Kedaton, Raden Pabelan rupanya nekat menerobos Kaputren. Di Kaputren keduanya dikisahkan bercumbu, sebagaimana layaknya dua insan yang dimabuk cinta. Usaha nekat Raden Pabelan yang menemui Sekar Kedaton di lingkungan dalam Kaputren, tempatnya para putri raja ini, rupanya membawa malapetaka baginya. Ia ditangkap prajurit istana, kemudian diseret ke muka raja. Jakatingkir begitu memuncak amarahnya selepas mendapatkan laporan mengenai kejadian itu. Apalagi ketika ia mendengar bahwa lolosnya Raden Pabelan ke Kaputren untuk menemui putrinya itu diduga karena bantuan Tumenggung Mayang. Entah karena terlalu emosi, karena anak kesayangannya dinodai, atau karena apa. Yang jelas selepas peristiwa itu, Raden Pabelan dijatuhi oleh Jakatingkir dengan hukuman mati. Detik-detik dieksekusi matinya Raden Pabelan ini membuat ibunda Raden Pabelan gelisah. Ia pun meminta bantuan pada kakaknya Sutawijaya, yang kala itu sebagai Adipati Mataram, agar membujuk Jakatingkir untuk membatalkan hukuman mati pada Raden Pabelan. Tapi, usaha ibunda Raden Pabelan itu rupanya sia-sia, sebab permintaan Adipati Mataram tidak digubris. Bahkan hukuman yang dijatuhkan Jakatingkir bertambah berlipat, sebab selain menghukum mati Raden Pabelan, ia juga menghukum Tumenggung Mayang dengan penghinaan. Tumenggung Mayang dilucuti jabatannya, dirampas kekayaannya, serta direncanakan akan dibuang bersama keluarganya ke Semarang untuk dihinakan. Penjatuhan hukuman mati dan penghinaan terhadap keluarga Tumenggung Mayang ini dapat dikatakan sebagai keputusan Jakatingkir yang paling gegabah, sebab sepertinya ia menjatuhkan hukuman bukan atas dasar pertimbangan kebijaksanaan, akan tetapi karena sikap emosionalnya semata. Sikap emosional yang meledak karena anak kesayangannya dianggap dikotori. Kelak sikap gegabah Jakatingkir ini membuat murka Adipati Mataram, hingga kemudian Kadipatian Mataram memberontak ke Kesultanan Pajang. Bagi orang Mataram, kehormatan keluarga adalah segalanya. Alasan kehormatan itulah yang kemudian membuat orang-orang Mataram merasa termotivasi untuk sesegera mungkin menumbangkan Pajang. Dalam kisah selanjutnya, Pajang mampu diruntuhkan Mataram. Kadipatian Mataram kelak menggantikan Pajang, menjelma menjadi kesultanan besar yang wilayahnya hampir meliputi seluruh Pulau Jawa. Oleh Sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.